warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kalian semua. Kepada anak-anakku, siswa-siswi SMK Poncol, calon siswa kelas 1, 6 jurusan yang ada di Poncol. Pertama-tama, perkenalkan Bapak sebagai kepala sekolah, nama Haji Muhammad Hendro Santoso, yang akan memimpin rekan-rekan guru dan staf. Insya Allah amanah dari orang tua kalian menitipkan belajar di SMK Poncol ini kami buktikan, dan kalian harus mau juga untuk menjadi putra putri dari keluarga yang bisa dibanggakan dan juga membanggakan sekolah. Pertama-tama Bapak akan perkenalkan struktur di SMK Poncol. Di bawah kepala sekolah ada wakil kepala sekolah yang dipimpin oleh Insinyur Ahmad Hendro Santoso. Kemudian pada eselon berikutnya ada yang namanya Kaprok atau ketua jurusan, ada BP dan BK, ada kesiswaan. Setelah eselon 3 ini, di bawahnya dalam struktur ada yang namanya wali kelas. Nah, Bapak perkenalkan satu-satu. Kaprok ini atau ketua jurusan ini dipimpin oleh 6 orang yang akan memimpin proses pembelajaran yang akan menjadi acuan apakah kalian bisa mencapai akademis, keahlian, dan keterampilan dalam bidang jurusannya. Inilah Bapak Ibu yang bertanggung jawab kepada program akademis. Di samping program jurusan masing-masing, di Poncol ini ada program ekstra yang nanti masuk dalam kegiatan mulok atau kegiatan ekskul. Kalian berhak selain di jurusannya, berhak untuk mengikuti keterampilan pada bidang-bidang yang lain. Contoh, untuk teknik, yaitu teknik otomotif atau teknik kendaraan ringan, kalian ada mulok pelajaran sepeda motor. Nah, demikian juga untuk bisnis manajemen, yaitu BDP, bisnis daring dan pemasaran, dan AKL, akuntansi keuangan dan lembaga. Ini di bawah bisnis manajemen ada muatan lokal yang bersifat atau materi mata pelajaran administrasi perkantoran. Pada kegiatan PKL, pada kegiatan magang, kalian bisa magang di dunia jurusannya dan berhak sekolah akan memfasilitasi kalau kalian nanti PKL-nya di kantor, sehingga kalian mempunyai wawasan jika nanti lulus bekerja di dunia kantor, baik kantor-kantor swasta maupun kantor instansi pemerintah. Bapak perkenalkan lagi 3 jurusan sama, yaitu IT, berupa teknik komputer jaringan, rencana rekayasa perangkat lunak, dan multimedia. 3 jurusan IT ini kepada 3 jurusan yang lain yang Bapak sebutkan tadi berhak. Kalau kalian punya hobi, kalian menyukai kegiatan ini, nanti bisa mengikuti kegiatan ekskul untuk bisa punya keterampilan lebih
daripada jurusannya. Contoh, kalau kalian suka animasi, kalian suka menggambar, kalian suka fotografi, kalian nanti bisa mengikuti pada jurusan ekskul multimedia. Kalau kalian menyukai game, di Poncol ini dengan RPL, kalian akan dikasih kesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bisa bukan hanya bermain game, tapi dieksplor kalian, bakat kalian, kesenangan kalian untuk bisa menciptakan game. Sehingga di Poncol ini, siswa bukan hanya dikasih kesempatan untuk bersenang-senang dalam arti hanya membuang uang, tapi bisa membuat uang, punya keahlian untuk itu. Nah, ini 3 jurusan ini di bawah ketua program. Untuk TKR dipimpin oleh Ibu Eis Nurjana, untuk bisnis manajemen BDP oleh Ibu Haji Tati, untuk AKL akuntansi dipimpin oleh Ibu Rohana, untuk IT TKJ akan dipimpin oleh Pak Jujun Junaidi, sarjana komputer. Kemudian untuk RPL akan dipimpin oleh Bapak Ridwan Abdullah Eskom. Kemudian multimedia akan dipimpin oleh calon master Bapak Dedi Sustiawan. Dari 6 kaprok ini yang akan bertanggung jawab pengetahuan dan keterampilan kalian dalam segi akademik. Kemudian kedua, dalam eselon yang sama yaitu BP. Di Poncol ini BP ada 5 guru yang akan bersama menangani masalah-masalah kesiswaan. Dipimpin oleh Dr. Anda Haji Ratih Prasetyawati, dan kemudian ada psikolog, sarjana psikolog, yaitu Ibu Ratih Prayudiwati, dan dibantu oleh 3 guru lagi yang akan memimpin BP di tingkat-tingkat kelas. Ada Ibu Yayan, ada Ibu Desti, ada Ibu Meris, dan semua adalah sarjana. Ini BP kalian mungkin belum begitu mengenal karena belum ada penanganan secara khusus. Kemungkinan kalian 1-2 ada yang pernah berhubungan dengan BP. BP ini yaitu dulu disebut BPBK, bimbingan penyuluhan, bimbingan karir. Kalau bimbingan penyuluhan, kalian yang menghadapi masalah karena karakter kalian yang tidak baik, diantaranya malas, bandel, itu masalah utama yang terpenting yang akan kalian bertemu dengan BP. Kemudian kedua, yaitu kalian yang mempunyai bakat, mempunyai keinginan untuk bisa lebih mendapatkan materi daripada sekolah biasa, yaitu prestasi. Nah, prestasi ini luas. Salah satunya adalah prestasi di bidang akademis. Contoh, kalian sudah bercita-cita ingin sekolah berpendidikan lebih daripada SLTA, program dari BP ini akan mendampingi kalian untuk setelah lulus 3 tahun di Poncol, akan dibimbing supaya kalian bisa menjadi calon mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun di swasta.
ada ekstra bimbingan dari BP yang membuat kalian mengikuti program ini. Kemudian dalam struktur yang sama, eselon yang sama, ada pembina siswa atau kesiswaan. Ini yang menaungi kegiatan-kegiatan ekskul yang akan membuat kalian mempunyai nilai lebih, baik dalam bidang kegiatan keolahragaan, kegiatan-kegiatan keorganisasian, diantaranya di bawah naungan OSIS. Nah, dalam kesiswaan ini bidang-bidang ekskul yang menonjol selain tadi yang di bawah kaprok, yaitu kegiatan olahraga. Nanti akan dalam naungan OSIS ada kegiatan ekskul futsal. Untuk di level Jakarta Pusat, semua sekolah alhamdulillah sudah tahu betul SMK Poncol karena sudah beberapa kali kita mendapatkan kejuaraan final termasuk perguruan-perguruan tinggi. Kalian yang aktif pada kegiatan futsal ini sudah bisa membuktikan diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja. Karena kampus dan dunia kerja membutuhkan karyawan, membutuhkan mahasiswa yang punya prestasi. Selain futsal, ada silat. Di Poncol ini sudah dibuktikan ada siswa yang karena prestasi futsal, karena prestasi silat, mereka mendapatkan kesempatan beasiswa, dan kita buktikan ada siswa dengan ikut ekskul silat bisa mengikuti kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta Indonesia unggul yang sekarang sudah menjadi sarjana. Gratis. Itu karena aktif di kegiatan ekskul. Ada lagi kegiatan ekskul kita yaitu pramuka. Kalian akan dibimbing di pramuka nanti yang tentunya sistemnya berbeda dengan pramuka yang mungkin pernah kalian ikuti di SD maupun di SLTP. Dengan mengikuti 3 saka yang ada di Poncol. Yang aktif adalah Saka Bahari. Saka Bahari itu dalam bimbingan Angkatan Laut. Di antaranya berlayar dengan kapal perang, melihat kapal perang yang ada, mengikuti pelatihan menyelam di laut, dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain yang sifatnya kebahariawan. Nah, ada lagi Saka Bayangkara, yaitu pramuka yang berafiliasi pada kepolisian. Di antaranya mengikuti kegiatan-kegiatan dalam rangka lebaran, dalam rangka kegiatan-kegiatan operasi, dan lain sebagainya yang menyangkut aktivitas di dunia kepolisian. Yang akan dibentuk, yang akan diproses, mudah-mudahan kalian siswa bisa mengikutinya, yaitu Saka Dirgantara. Artinya apa? Kegiatan yang menyangkut kedirgantaraan. Baik itu berupa pesawat-pesawat ringan maupun pesawat berat, insya Allah bersama kalian siswa kelas 10 kita bangkit berdiri di Poncol dengan Saka Dirgantaranya. Struktur berikutnya, Bapak perkenalkan, kalian sudah tahu dari tingkat SD maupun SLTP adalah wali kelas. Wali kelas ini yang akan bersama kalian sehari-hari, yang akan memantau masalah, yang akan memantau prestasi kalian. Orang pertama yang akan berhubungan dengan kalian dan orang tua level pertama. Mudah-mudahan Bapak harapkan budaya kalian di SMP yang berbeda-beda bisa adaptasi di Poncol. Bapak Ibu guru yang menjabat wali kelas ini nanti yang akan memantau kalian, baik masalah maupun prestasi dan bakatnya. Mudah-mudahan kalian tidak melanggar aturan dasar tentang peraturan di sekolah. Yang kalian harus hati-hati, sudah 5 tahun, hampir 10 tahun lebih SMK Poncol tidak terlibat tawuran. Jangan lupa, sejarah Poncol
3 tahun yang lalu sudah mencutikan dan mendeokan, mengeluarkan siswa karena terlibat tawuran, terlibat pidana. Apa itu pidana? Kalian misalnya mencuri, kalian misalnya melakukan kegiatan yang masuk dalam pasal-pasal hukum. Itu sudah pernah terjadi dalam 3 semester, 150 siswa dicutikan dan diantaranya dikeluarkan. Sekolah ini tidak mendidik kalian untuk menjadi orang-orang yang brutal. Sekolah ini bersama kalian nanti untuk membuktikan menjadi orang-orang yang survive, yang bisa dibanggakan keluarga dan bangga sekolah. Bapak harapkan dalam kegiatan awal ini, pertama kegiatan MPLS, dalam sambutan Bapak ini, Bapak perkenalkan struktur dan harapan sekolah. Kalian bisa mengikutinya, yang akan kita laksanakan 1 minggu. Apa saja kegiatannya, nanti kalian ikuti terus dan jangan sampai ada yang tidak ikut. Karena kalian beradaptasi itu harus tahu kalian sekolah di mana, apa saja kelebihan dan kekurangannya di sekolah. Sehingga siswa ini bisa mengikutinya dengan baik sesuai rencana konsep sekolah. Selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan kalian berhasil seperti amanah orang tua kepada sekolah dan sesuai dengan harapan sekolah agar kalian bisa mengikutinya dengan baik dan lulus menjadi kebanggaan. Satu lagi hal penting yang kalian harus perhatikan yang menyangkut kesehatan. Kesehatan sekarang ini ada pandemi COVID yang gejalanya ringan, tapi kalau tidak diperhatikan akan memberat, akan menambah parah. Hal penting yang harus kalian tahu, jaga stamina. Apa saja yang membuat stamina menurun adalah karena kegiatan fisik yang melelahkan. Kemudian apa saja stamina turun? Karena pikiran. Semua orang pasti berpikir. Yang Bapak harapkan, jangan terlalu membebani pikiran kalian berlebihan, karena ini akan menurunkan stamina kalian. Bagaimana mengcounternya? Berdoa, ikhlas, berharap kepada Allah, apa yang menjadi pikiran kalian bisa teratasi. Karena Allah lah yang menciptakan ini, Allah pula yang akan memberikan jalan keluar kepada kita agar kalian berdoa. Nah, kemudiannya jangan lupa istirahat, jangan lupa vitamin atau suplemen atau makan yang cukup sehingga gejala-gejala kalian bisa cepat hapus. Hidup sehat, karena hidup ini akan COVID tidak akan mungkin hilang. Kegiatan kita diawali lebih banyak online. Bapak akan berusaha, jika kalian memang bisa menjaga kesehatan, secepat mungkin Bapak akan upayakan kita tatap muka. Tatap muka yang sifatnya sesuai dengan prokes. Kalian tidak bisa tatap muka menyeluruh, namun dengan sesi per sesi kalian akan diupayakan bisa hadir ke sekolah, karena praktek ini susah kalau melalui online. Itu yang kalian perlu tahu. Selamat datang, selamat bergabung, selamat membuktikan kalian pantas jadi orang yang dibanggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Poncol. Kalian mau tahu jurusan dan fasilitas apa saja yang ada di SMK Poncol? Ikuti saya.
Nah, kalau yang ini ruangan tata usaha, bagian administrasi. Untuk membayar administrasi, saya selalu ke ruangan tata usaha ini. Nah, yang pertama ini jurusan multimedia. Untuk kalian yang ingin terjun ke dunia jurnalistik atau perfilman, kalian bisa memilih jurusan multimedia. Selanjutnya kita dari lab hardware nih. Untuk kalian yang setelah lulus ingin bekerja di bidang perakitan atau IT komputer, kalian bisa memilih jurusan TKJ. Nah, kalau yang ini RPL, Rekayasa Perangkat Lunak. Jurusan ini bergerak di bidang IT. Hey, selamat datang di RPL. Kalian tahu apa itu RPL? Pasti belum tahu. Kebanyakan orang mikir RPL sama TKJ itu sama. Salah. RPL lebih keren. RPL itu kalau kita bisa bilang adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak. Mulai dari aplikasi kebutuhan, analisanya dulu, pengkodean, desain, pemeliharaan, banyak deh pokoknya. Nah, kalau kita lihat pengertian tadi yang saya bilang, RPL itu tidak hanya berhubungan dengan pembuatan program. Kebanyakan orang takut sama coding. Padahal di luar dari coding itu masih banyak ada lagi. Oke, jadi kalian gabung saja sama RPL. Nah, selanjutnya jurusan TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. Untuk teman-teman yang suka dan hobi di bidang otomotif, kalian bisa loh mengambil jurusan TKRO. Sekarang kita berada di jurusan BDP. Yuk, untuk kalian yang hobi berbisnis dan ingin bekerja di bidang marketing, kalian bisa masuk jurusan BDP. Nah, yang terakhir ini jurusan AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Jurusan ini paling banyak diminati loh. Lulusan AKL bisa bekerja di bank, perkantoran, maupun auditor. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. SMK Poncol juga punya banyak ekstrakurikuler loh. Mau tahu? Follow me!
ekstrakurikuler SMK Poncol ini juga sudah mendapat banyak piala dan penghargaan loh. Nah, kalau kalian ingin bergabung di SMK Poncol, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Atau kalian bisa mengaksesnya di ppdb.smkponcol.com. Itulah tadi profil SMK Poncol. SMK Poncol, unggul, kreatif, dan inovatif. Mari bergabung di SMK Poncol.